Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Rahmadani, peserta tes programmer Garuda Cyber Indonesia akan mempresentasikan eh, proyek yang telah saya bangun dengan judul Sistem Tagihan Mahasiswa. Salah ya. Pertama sekali, pada sistem ini terdapat fitur-fitur seperti autentifikasi bendahara pimpinan mahasiswa, kemudian bendahara dapat melihat data mahasiswa, mengelola periode mahasiswa, mengelola tagihan mahasiswa. Selanjutnya, role pimpinan dapat melihat data tagihan mahasiswa dan dapat melihat grafik pembayaran tagihan mahasiswa, sudah lunas berapa dan belum berapa, dan lain sebagainya. Untuk persiapan, di sini saya menggunakan PHP 7419 dan MySQL 5733 dan juga menggunakan Composer untuk proses instalasi package-package yang diperlukan. Nah, untuk text tag-nya saya menggunakan Sublime Text 3 untuk mengcodingnya. Kemudian ada HDSQL sebagai database manager. Lalu ada Chamber pengganti command prompt, Laragon. Selain Laragon bisa juga SAM. Nah, kemudian SlimJet ya, browser yang agak ringan. Oke, kita masuk ke instalasi sistem. Yang pertama adalah clone repository. Di sini URL dari repo ini adalah ini, kurang kering tagi git, di copy atau langsung saja copy ini. Kemudian masuk ke direktori tagi setelah cloning, lalu install package Composer. Karena saya telah melakukan ketiga hal tersebut, maka kita langsung saja ke tahap berikutnya, yaitu file.env. Di sini ada file.env, sesuaikan database, konfigurasi databasenya dengan yang ada di laptop lokal. Pertama, buat dulu databasenya, sesuaikan namanya dengan line 41 ini. Kalau saya namanya tagihan. Kemudian sesuaikan username-nya dengan MySQL-nya root dan passwordnya kosong. Oke, selanjutnya install system. Langsung saja kita execute command ini ke command prompt di sini ya. Oke, di sini. Nah, coordinatornya akan membuat tabel-tabel yang diperlukan untuk sistem. Tabel-tabel ini dapat kita lihat nantinya setelah jadi. Oke, down migrations. Nah, di sini kita refresh. Oke, ini adalah tabel-tabel yang digunakan ketika dalam menjalankan sistem. Yang pertama fakultas, ada jenis tagihan, mahasiswa, mahasiswa payment, mahasiswa periode, migrations, payment, periode, prodi, riwayat bayar, role, tagihan, and user. Setelah itu, setelah tabel-tabel terbuat, kemudian kita generate data-data dummy yang digunakan untuk proses percobaan sistem. Copy saja ini, kemudian pastikan di maka dia akan membuat data-data fakultas prodi, jenis tagihannya apa, misalnya SPP atau pembangunan, kemudian pembayarannya menggunakan apa saja, bisa dana dan OVO, kalau di sini baru 2 begitu untuk percobaan. Kemudian buat user selain mahasiswa, yaitu bendahara dan pimpinan karena tidak memerlukan data tambahan. Lalu ada mahasiswa, user with mahasiswa, membuat usernya mahasiswa dan data mahasiswa itu sendiri sebanyak 100 data. Lalu ada mensinkronkan pembayaran mahasiswa dengan metode pembayarannya, dan terakhir ada run seeder. Ini kumpulan dari seluruh seeder itu dijalankan menggunakan run seeder. Nah, muncullah tampilan username
password dan role. Ini adalah username yang akan kita gunakan untuk proses login nantinya. Kalau ingin melihat data usernya, data user sebanyak 102 user. Data usernya mahasiswa sebanyak 100 dan pimpinan bendahara sebanyak 2. Untuk passwordnya kita samakan saja SD untuk percobaan, tidak menggunakan enkripsi, tidak menggunakan hash ya, hash MD5 dan segala macam. Oke. Setelah itu kita jalankan sistem PHP Spark Serve di sini ya. Tab 2 untuk users, 1 untuk jalankan servernya. Oke. Sistem server telah berjalan. Kemudian refresh. Oke. Ini adalah tampilan pertama dari sistem. Kemudian kita login menggunakan user yang telah disediakan. Login pertama sekali menggunakan user bendahara dengan password ASD. Oke, username bendahara, password ASD. Oke, di role bendahara ini terdapat beberapa menu. Yang pertama menu data mahasiswa. Data mahasiswa ini adalah kumpulan 100 mahasiswa yang kita buat secara random tadi. Kita generasi menggunakan library Faker. Ini 100. Di sini bisa tambah, ubah, hapus. Namun untuk tambah dan ubah itu sekarang tidak jalan semestinya karena ada penambahan field pada perancangannya. Oke, untuk formnya. Untuk hapus bisa juga. Setelah data mahasiswa ini terbuat beserta usernya, kemudian beserta paymentnya, kita kelola periode sebagai bendahara karena di soal terdapat soal bendahara dapat menambahkan tagihan di awal semester. Jadi ketika periode ini dimulai, maka otomatis mahasiswa akan mendapatkan tagihan setidaknya 1, yaitu tagihan SPP. Tagihan SPP dilakukan setiap semester. Nah, ketika periode ganjil, tagih, kemudian periode genap, tagih lagi. Oke, pertama kita jalankan dulu, kita mulai dulu, kita buat dulu periode semesternya. Oke, periode semesternya telah terbuat. Di periode ini terdapat 100 mahasiswa. Kita lihat detailnya. Nah, ini adalah mahasiswa-mahasiswa yang aktif di periode tersebut. Di periode ganjil 2021 sebanyak 100 mahasiswa. Nah, kita pada saat generate data mahasiswanya, kita buat semesternya acak dari semester 1 sampai semester 6, semester 5. Nah, ketika ada periode baru, maka semester tadi akan bertambah. Semester mahasiswa tadi akan bertambah dari 4 menjadi 5, 1 menjadi 2, dan mahasiswa baru menjadi semester 1. Di sini ada filter by periode, seluruh periode bisa. Kemudian filter by semester, 1, 4, dan semester-semester lainnya yang sedang berjalan. Selanjutnya, menu tagihan. Nah, ketika pertama kali menjalankan atau membuat periode semester tadi, mahasiswa otomatis akan mendapatkan tagihan SPP karena kita menceklis tagihan SPP. Nah, ini adalah 100 data tagihan mahasiswa, bisa filter by periode juga, ganjil semesternya. Oke, tagihan-tagihannya semester 3 ini sebanyak 21 orang. Jenis tagihannya SPP atau pembangunan. Nah, untuk SPP itu ada karena kita buat sebelumnya. Namun untuk pembangunan belum kita buat tagihannya. Maka kosong di sini, nggak ada. Filter by status juga bisa, lunas, belum. Oke, karena ini belum semua ya. Belum lunas semua. Oke, untuk lunasnya kosong.
Oke, ini seluruh semester. Jadi selanjutnya di data tagihan mahasiswa inilah bendahara bisa menagih data baru pada periode yang sedang berjalan tanpa tagihan. Kemudian, nah untuk kasusnya di sini saya membuat kondisi di mana ketika tagihan pada periode itu telah ada, maka tidak boleh ada lagi tagihan yang sama pada periode itu. Contohnya, ketika kita pilih pembangunan, maka sebanyak 100 data muncul karena di periode ini 100 mahasiswa itu belum ada tagihan pembangunannya. Berbeda dengan ketika kita pilih SPP, maka kosong. Karena nggak boleh ada dua tagihan, khususnya nih tagihan SPP ya, nggak boleh ada dua tagihan SPP di periode yang sama. Itu bisa kacau begitu kan. Oke, untuk SPP nggak bisa kita tambahkan otomatis ya karena udah ada sebelumnya. Kemudian tagihan pembangunan kita coba di sini. Nah, untuk tagihannya kita buat di sini cuma dua dulunya, SPP dan pembangunan, karena di kampus saya itu nggak ada tagihan seperti ini, yang ada hanya UKT, jadi satu saja bayarannya. Nah, untuk pembangunan, nah ini daftar-daftar yang bisa ditagih itu istilahnya. Oke, tambah, klik tambah, kemudian muncul form tambah tagihan massalnya, menambah tagihannya secara massal ya, secara banyak, bukan satu-satu. Kemudian jenis tagihan pembangunan ini sudah otomatis. Nah, biaya bisa kita rubah, tapi untuk defaultnya 200.000. Kemudian jumlah mahasiswa yang akan ditagih pembangunan, dana pembangunannya pada periode ganjil 2001 ini sebanyak 100 mahasiswa. Oke, kemudian kita save change, simpan. Oke, otomatis data tagihan tadi ditambah data tagihan kosong ya, karena kita udah menambah data tagihan untuk setiap mahasiswa. 100 mahasiswa itu udah dua data jenis tagihannya kita buat. Jadi di data tagihan sekarang ada 200 data tagihan mahasiswa. Nah, ini 200 entries ya. Oke, ini bisa dihapus kalau mau menghapus, tapi untuk dengan syarat statusnya belum lunas. Kalau sudah lunas nggak bisa dihapus lagi gitu. Nah, untuk bendahara saya kira sudah di sini. Kemudian kita masuk ke mahasiswa. Kita pilih di salah satu mahasiswa yang telah kita buat sebelumnya. Ini ya, username nih. Kalau di kampus saya nih username-nya untuk sistemnya itu menggunakan name ya. Name-nya kita buat secara acak aja. Oke, name misalkan passwordnya sama ASD. Login. Nah sekarang nih nama mahasiswanya Tasdik Sabtono Esikom. Oke, ini generate secara random jadi dasar jangan ya. Oke, selanjutnya pertama kali muncul pada tampilan si mahasiswa adalah data tagihan kan. Nah, di data tagihan ini terdapat dua tagihan mahasiswa tersebut yang berstatus belum lunas. Nah, mahasiswa bisa melihat periodenya di sini bermacam periode, SPP atau pembangunan, filter ya. Kemudian statusnya sudah lunas atau belum, filter juga. Oke, untuk mahasiswanya selanjutnya kita masuk ke pembayaran. Kita asumsikan ketika mahasiswa mengklik tombol bayar, maka akan muncul pembayaran via apa, Dana atau OVO. Kita coba Dana. Nah, asumsinya ketika si mahasiswa ini menekan tombol proses pembayaran, maka akan mengarah ke halaman pembayaran sesuai dengan provider yang dipilih tadi. Nah, karena di sini kita tidak menggunakan itu, kita asumsikan saja telah selesai dan status mahasiswa tagihannya itu sekarang telah lunas begitu. Ini juga kita lunas misalkan. Oke, proses pembayarannya lunas ya. Oke. Nah, untuk mahasiswa seperti itu. Lalu kita masuk ke pimpinan. Pimpinan ASD. Oke. Di menu pimpinan hanya ada data tagihan dan grafik tagihan. Di data tagihan seluruh pimpinan
pimpinan dapat melihat seluruh data tagihan mahasiswa, baik yang sudah ataupun yang belum. Semesternya bisa dilihat, filter juga. Oke, kemudian jenis tagihannya apa, pembangunan atau SPP. Kemudian statusnya, lunas dan belum. Karena tadi telah ada 2 yang lunas, maka akan muncul untuk jenis tagihan SPP 1, untuk pembangunan 1. Jika ada 2 seluruh jenis, maka akan 2 yang muncul. Nah, untuk pimpinan hanya bisa melihat. Selanjutnya pimpinan juga bisa melihat grafik. Nah, grafik di sini maksudnya adalah grafik tagihan yang sudah dibayar ataupun yang belum dibayar dari mahasiswa. Untuk periode ganjil 2021, seluruh semester dan seluruh jenis tagihan ada 2 yang sudah lunas dan belum lunas sebanyak 168. Kalau kita filter by jenisnya aja, SPP, kalau lunasnya cuma 1 dan belum lunasnya 99. Begitupun dengan pembangunan. Yang 1 yang lunas dan tidak lunas 99. Nah, saya kira demikian untuk demo sistemnya. Kemudian ini dinamis ya, memang bisa berubah-ubah sesuai dengan filter yang diinginkan. Oke, saya kira seperti itu. Untuk selanjutnya kita ke codingannya. Di sini saya menggunakan migrations dan seeder di app database migrations. Ini digunakan untuk menambah data tadi secara command prompt. Ini tadi PHP Spark Migrate nih, PHP Spark Migrate. Nah, ini dia. Kemudian codingannya, ID, nama, sesuaikan nama tabelnya apa, segala macamnya. Sebanyak 13 table ya, 13 table. Jadi kita buat. Kemudian ada seeds ya. Ini codingan untuk menggenerate fakultas dan prodi menggunakan command prompt. Dipanggil. Nah, ada fakultas ekonomi, hukum, teknik, ilmu ekonomi, akuntansi, manajemen, dan segala macamnya. Di sini codingan untuk insert fakultas, dan di sini codingan untuk insert prodi. Selanjutnya jenis tagihan. Begitu juga insert batch secara banyak, secara massal. Masuk payment roll, misider terakhir. Misider ini digunakan untuk memanggil seluruh sider itu. Jadi kita nggak manggil satu-satu, cukup panggil run misider, kemudian yang selebihnya ini akan terpanggil. Oke, untuk controller, untuk model sesuai dengan banyaknya table ditambah dengan bendahara model. Cuma di sini kita tidak menggunakan tabel bendahara ya, hanya usernya saja. Ada fakultas model, kemudian jenis tagihan dan segala lain-lainnya. Nah, untuk di tagihan model itu agak banyak ya. Nih, di model tagihan model ini nanti di objek tagihan model ini nanti kita bisa panggil function yang telah kita buat agar di controller itu lebih rapi nantinya. Pertama kita masuk ke controller out dulu. Nah, di sini proses login. Kemudian ada field-fieldnya. Ini menggunakan validasi ya, validasi bawaan dari kode igniternya. Pertama load dulu library validation-nya. Kemudian set rows menggunakan array yang berisi aturan dan field serta error yang akan terjadi ketika tidak sesuai dengan keinginan. Kemudian runkan, jalankan validasinya dengan parameter dari post data dari login tadi. Kemudian user model akan mencek di tabel user ada nggak user dengan username dan password yang sama. Kalau ada, maka cek lagi.
Kalau dia mahasiswa, nah ambil nih mahasiswa yang mana dia menggunakan user ID. Rankingnya mahasiswa, tabel mahasiswa punya ranking user ID. Nah kemudian setelah selesai, kalau sukses beri flag true, kalau gagal beri flag false, berikan message. Oke, kemudian untuk proses logout, hapus semua sessionnya, kemudian redirect to out login. Nah, setelah bendahara misalkan berhasil login, masuk ke mahasiswa controller ini, dia hanya berisi cerut biasa, kemudian masuk ke apa ini, masuk ke mahasiswa periode ya. Di periode masuk ke periode controller. Ini di periode controller, ini coding untuk meload model ya di konstruktor. Jadi kita cukup manggil this periode model aja di setiap model, di setiap metode ini. Nggak harus meng-create ulang periode model. Mungkin bisa juga load secara otomatis ya, kayak code igniter 3 di auto loadnya, cuman saya belum tahu, belum pernah nyoba itu karena saya baru menggunakan core igniter ini, core igniter 4 khususnya. Oke, di periode controller nih ada create or update. Jadi di JSON, di Ajax nanti itu akan memanggil create update ini. Create menambah periode baru, kemudian di dalam periode ini ketika kita klik tambah tagihan SPP, maka nah inilah yang akan dijalankan, yaitu menambah tagihan SPP sesuai dengan mahasiswa, tabel mahasiswa periode yang telah kita buat tadi. Kemudian sesuaikan dengan ID-nya mahasiswa periode, ID mahasiswa tadi. Nah, ketika kita membuat periode itu akan otomatis menjalankan periode tersebut. Nah, ketika menjalankan periode tersebut, maka harus ada table untuk menampung mahasiswa dan periodenya. Maka disebutlah dengan table mahasiswa periode. Saya nggak tahu sebutannya apa, tapi saya nyebutnya mahasiswa periode. Nah, di sini insert dulu mahasiswa periodenya, lalu insert tagihan SPP-nya. Di sini telah saya beri komentar ya. Oke, ini untuk delete periode. Kalau mau di delete nanti akan terhapus seluruhnya. Nah, ini untuk mendapatkan JSON menggunakan JSON khusus data table ya. Oke, periode sudah, pimpinan nggak ada tagihan. Nih masuk ke tagihan nih agak panjang ya di sini, karena di sini banyak tiga role menggunakan controller ini. Kalau saya pertama load dulu modelnya, kemudian ada function metode data bendahara, data tagihan tapi di halaman role-nya bendahara. Nah, ini ada komentar-komentarnya untuk menambah tagihan, mencek apakah sudah ada tagihan di periode itu. Kalau sudah ada tagihan yang sejenis, nggak boleh ada tagihan lagi sampai periode berikutnya. Kemudian tambah data tagihan, hapus. Ini data bendahara JSON DT untuk data table. Ini data mahasiswa, data tagihannya menu, tapi menu role-nya mahasiswa. Ya begitu seterusnya. Nah, untuk out-nya itu saya menggunakan filter ya. Ini kan pimpinan sekarang, jadi kita coba bikin tagihan data mahasiswa. Oke, nggak bisa nih Pak 3A, maaf Anda tidak memiliki akses ke halaman ini. Jadi pimpinan nggak bisa masuk ke data mahasiswa, ke halamannya data tagihan mahasiswa. Ini menggunakan fitur yang ada di igniter 3 ya, nih out filter. Kalau di framework lain mungkin ini middleware ya, di code igniter mungkin middleware juga namanya, middleware ya.
Oke, ada before. Di before ini ketika request akan dijalankan, maka cek dulu nih apakah usernya telah diautentifikasi atau belum. Kemudian nih dia melempar argumen. Argumen ini nanti kita gunakan untuk mengisi role-role yang boleh dan yang tidak. Nah, ini codingan untuk mengecek apakah role tersebut boleh masuk ke halaman itu atau tidak. Kalau nggak boleh, maka set status code-nya 403 dan set body-nya halaman error. Oke. Nah, untuk menggunakan out filter ini ada di config filters. Nah, ini kita registrasi dulu. Ini out filter tadi ya, is out. Nih, namanya out filter, ini namanya nanti digunakan untuk proses routing. Nah, config routes. Nah, di sini kita buat grup ini untuk routing ya, untuk routing URL-nya. Nah, out filter untuk role mahasiswa ini dia. Untuk role bendahara ini yang boleh. Untuk role pimpinan ini yang boleh gitu. Ketika ketika tagihan data mahasiswa ini diakses oleh bukan mahasiswa, maka akan muncullah 403 maaf Anda tidak mengakses karena aksesnya hanya boleh mahasiswa begitu. Oke, saya rasa demikian hasil presentasi saya. Mohon maaf bila terdapat kekurangan, bila terdapat banyak kekurangan, mohon sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.